pada pengertian administrasi pembelajaran. Administrasi pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu administrasi dan pembelajaran. Administrasi berasal dari kata ad dan juga minister. Ad yang berarti ke atau kepada, sedangkan minister artinya melayani atau mengarahkan. Sedangkan untuk pembelajaran sendiri tidak terlepas dari kata belajar dan mengajar. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi, administrasi pembelajaran adalah proses pengerahan atau pengintegrasian baik secara personil, spiritual, atau material yang bersangkutan dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Fungsi pokok administrasi pembelajaran. Yang pertama, ada perencanaan. Perencanaan adalah aktivitas merancang dan memilih langkah-langkah kegiatan yang tertuju pada tercapainya tujuan pendidikan. Perencanaan merupakan kegiatan awal yang dilakukan selama kegiatan administrasi dilaksanakan. Ada beberapa langkah dalam melakukan perencanaan, yaitu yang pertama, ada menentukan dan merumuskan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, ada meneliti masalah-masalah atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan. Yang keempat ada menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. Yang kelima adalah merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan kegiatan menyusun dan membentuk hubungan kerja sehingga terbentuk kesatuan usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam pengorganisasian terdapat pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai bidang masing-masing. Yang selanjutnya ada pengkoordinasian atau coordinating. Koordinasi adalah aktivitas menghubungkan pelaksana, material, ide, langkah, dan tujuan secara harmonis dan produktif dalam mencapai suatu tujuan. Yang keempat ada komunikasi dan motivasi. Proses pemberian motivasi dalam komunikasi harus memperhatikan yang pertama adanya keinginan untuk berhasil atau achievement sukses. Yang kedua ada kejelasan tentang tindakan yang harus diambil atau dianjurkan. Yang ketiga adanya keyakinan bahwa perubahan yang dianjurkan akan membawa hasil positif. Yang keempat keyakinan akan adanya kesempatan yang sama bagi semua anggota. Yang kelima, keinginan akan adanya kebebasan untuk menentukan hak ataupun menerima apa yang dianjurkan. Yang keenam, adanya tendensi untuk menilai berdasarkan moral dan etika yang dianutnya apa yang dianjurkan sebelum melaksanakan. Yang kelima ada supervisi. Supervisi adalah usaha untuk menentukan kondisi-kondisi atau syarat-syarat yang esensial yang akan menjamin tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Fungsi supervisi adalah menentukan dan memenuhi kondisi atau syarat yang diperlukan. Yang keenam ada kepegawaian atau staffing. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan kepegawaian adalah pemberian motivasi, kesejahteraan pegawai, penghargaan jasa, kondisi dan bimbingan pengembangan, kesempatan upgrade diri, masalah pemberhentian dan pensiun pegawai. Yang ketujuh ada pembiayaan atau budgeting. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam fungsi pembiayaan adalah yang pertama, perencanaan tentang berapa biaya yang diperlukan. Yang kedua, dari mana dan bagaimana biaya itu didapat atau diperoleh. Yang ketiga, bagaimana cara penggunaannya. Yang keempat, siapa yang akan melaksanakannya. Yang kelima, bagaimana pembukuan dan pertanggungjawaban. Yang keenam adalah bagaimana pengawasannya. Terakhir ada penilaian. Evaluasi sebagai fungsi administrasi pendidikan adalah aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai mana pelaksanaan yang dilakukan di dalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai dan pencapaian tujuan pendidikan. Karakteristik administrasi pembelajaran melibatkan 3 aspek penting. Yang pertama yaitu pemikiran kreatif, pemikiran kritis, dan kemampuan komunikasi yang efektif. Yang pertama yaitu creative thinking atau berpikir kreatif. Creative thinking mencakup kemampuan peserta didik untuk menghasilkan
suatu gagasan baru atau ide-ide baru yang bermanfaat dalam menyelesaikan masalah dan meningkatkan kemampuan mereka. Ini termasuk kemampuan berpikir dengan lancar, fleksibilitas, interpretasi yang mendalam, berpikir di luar kotak atau out of the box, menghasilkan ide orisinal, dan melakukan elaborasi berpikir. Selanjutnya yaitu critical thinking atau berpikir kritis. Critical thinking membantu peserta didik untuk memahami materi pembelajaran secara mendalam dan mendorong rasa ingin tahu mereka. Ini mencakup kemampuan mengukur kualitas sumber, membedakan informasi yang relevan dan yang tidak relevan, membedakan fakta dan non-fakta, mengidentifikasi kesalahan, dan mengevaluasi bukti-bukti atau fakta-fakta yang tadi. Dan selanjutnya yaitu kemampuan komunikasi, communication. Kemampuan komunikasi memainkan peran penting dalam proses pendidikan. Ini memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi sosial dan memperkuat hubungan pendidikan di sekolah, keluarga, dan masyarakat atau ketiganya. Fungsi komunikasi termasuk hal yang penting ya, sebagai interaksi sosial dan melibatkan nilai-nilai kehidupan. Tentu untuk membuat kegiatan yang terutama dalam kegiatan pembelajaran. Mempengaruhi orang lain melalui instrumen penyampaian emosi, perasaan, memenuhi nilai-nilai agama, budaya, dan tradisi, serta sebagai alat untuk mencapai tujuan umum seperti mengajar dan memengaruhi sikap serta keyakinan. Selanjutnya itu collaboration. Collaboration adalah upaya untuk mencapai tujuan bersama dengan membagi pekerjaan dan tanpa pembagian peran yang ketat. Tentu dalam ini adalah adil dan sama rata. Kolaborasi dapat bentuk formal atau informal. Dalam konteks pembelajaran, kolaborasi memungkinkan peserta didik atau siswa untuk bekerja bersama-sama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Semua karakteristik ini tentu sangat penting ya dalam administrasi pembelajaran, karena dalam kasus tadi itu akan membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif dan sangat efektif, di mana peserta didik atau siswa dapat mengembangkan berbagai keterampilan intelektual, sosial, dan emosional. Oke, yang selanjutnya adalah macam-macam kegiatan administrasi pembelajaran. Yang pertama adalah kalender pendidikan berisi rencana kegiatan-kegiatan yang akan dan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama 1 tahun ajaran. Yang kedua adalah program semester. Program semester merupakan program atau rencana merinci kegiatan yang dilaksanakan selama 1 semester. Yang ketiga adalah program tahunan atau prota, berisi program-program dan kegiatan untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti yang sudah ditentukan selama 1 tahun. Yang keempat adalah program rencana pembelajaran berisi tujuan, materi, dan strategi pengajaran. Yang kelima adalah analisis SK dan KD untuk kompetensi dasar, SK atau KD, yakni mengevaluasi kemampuan siswa sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Yang keenam adalah proses evaluasi, yaitu berupa tahapan penilaian siswa. Yang ketujuh adalah RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedelapan adalah KKM atau kriteria ketuntasan minimum, yakni berupa skor minimal yang harus dicapai oleh seorang siswa untuk lulus. Yang kesembilan adalah buku agenda guru, yakni berisi catatan seorang guru mengenai administrasi dan akademik. Yang ke-10 adalah daftar kehadiran berisi siswa-siswa yang berpartisipasi dalam kelas. Yang ke-11 adalah daftar penilaian berisi catatan skor siswa dalam suatu masa belajar. Yang ke-12 adalah buku ajar seperti buku modul, buku paket, atau buku LKS yang merupakan materi pendidikan tambahan untuk siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang ke-13 adalah bahan ajar berisi tentang materi-materi yang akan diajarkan kepada siswa dalam suatu proses pembelajaran. Yang ke-14 adalah kisi pertanyaan, berisi rencana pertanyaan atau format untuk ujian yang untuk siswa. Yang ke-15 adalah
kartu pertanyaan, berisi rencana pertanyaan dan format untuk pekerjaan rumah seorang siswa. Yang ke-16 adalah analisis hasil tes, mengevaluasi hasil ujian atau tes siswa. Yang ke-17 adalah program pengejaran, yakni program tambahan yang diperuntukkan bagi siswa yang perlu untuk meningkatkan pemahaman pada suatu materi. Yang ke-18 adalah program pelatihan, yaitu program tambahan pada siswa yang memiliki pemahaman lebih mendalam dalam satu materi. Yang ke-19 adalah bank soal, berisi tentang kumpulan-kumpulan soal yang akan diajukan kepada siswa. Yang ke-20 adalah PTK, penelitian tindakan kelas, meneliti hasil dan kegiatan siswa dalam suatu kelas.